Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, alhamdulillah wa syukrillah, sore hari ini kita berada pada seri kedua, ya, diskusi dengan Ibu Dr. Rosdalina Bukido, Editor in Chief Jurnal Ilmiah Asy-Syir'ah yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Manado. Kegiatan seri diskusi kita terkait dengan jurnal pada kesempatan kali ini adalah bersama-sama mengidentifikasi bagaimana kita menuju Sinta 2. Setelah sebelumnya kita sudah mendiskusikan bagaimana penulisan artikel, pengelolaan jurnal dengan Ibu Dr. Rosdalina, maka pada hari ini kita lebih bicara teknis bagaimana menuju Sinta 2 itu. Kegiatan kita dalam kaitan dengan seri diskusi ini digagas oleh jurnal Lamaisir, jurnal ekonomi Islam yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Saat ini sudah Sinta 4 dan kita menuju untuk ke Sinta 2. Oleh karena itu diskusi ini dilaksanakan dalam 2 seri untuk kemudian kita punya kesempatan untuk melakukan penyamaan persepsi. Di samping itu pula tidak hanya terkait dengan penyamaan persepsi, tapi juga sangat terkait dengan suasana akademik, ya, di mana mahasiswa juga kita ajak, ya, untuk kemudian mengenali bagaimana penulisan artikel itu sendiri. Ketersediaan artikel-artikel yang ada di setiap jurnal itulah yang memungkinkan wujudnya jurnal yang bereputasi, jurnal yang Sinta dan sebagainya. Namun tentu harapan dan apa yang menjadi cita-cita kita tidak saja Sinta maupun reputasi, indeks dan sebagainya itu sepenuhnya hanyalah bonus dari aktivitas pengelolaan jurnal kita. Yang kedua adalah tentu dengan adanya jurnal-jurnal tadi ini boleh menjadi pilar ataupun kemudian menara bagi tegaknya perguruan tinggi kita, di mana ketika kemudian terbit sebuah jurnal ini boleh menjadi wadah komunikasi kita semua dalam rangka menerus kembangkan tradisi akademik dan diantaranya adalah penerbitan ilmiah. Bapak Ibu yang bergabung melalui Zoom maupun melalui streaming Facebook, kita menanti bergabungnya narasumber kita pada sore hari ini, lalu kemudian kita akan meneruskan diskusi kita terkait dengan penerbitan artikel, penerbitan jurnal, dan sehubungan dengan itu salah satu parameter yang kita gunakan di Indonesia sejauh ini adalah akreditasi jurnal atau kemudian sekarang disebut dengan istilah Sinta. Maka dengan adanya Sinta ini tentu kita perlu mengikuti
kriteria-kriteria yang ditentukan oleh Sinta sehingga ditentukan oleh Kemenristek BRIN melalui instrumen Sinta tadi. Dengan demikian kita bisa mengikutinya. Bapak Ibu saudara-saudari, tentu berkali-kali saya mengulangi baik kesempatan diskusi seri pertama maupun diskusi dalam berbagai diskusi yang lain bahwa mengelola jurnal itu adalah seperti mengelola masjid, ya, menjadi pengurus masjid harus sama ikhlasnya dengan editor jurnal. Ini kemudian tentu harus dimaknai bahwa kita punya kesempatan dalam banyak hal untuk kemudian menjadikan jurnal ini sebagai passion. Sebab kalau kemudian kita jadikan semata-mata pandangan kita bahwa ada honorarium di situ, maka saya khawatir jurnal kita kemudian ketika tidak ada dana ataupun terjadi supporting atau terjadi refocusing dana seperti pada tahun sebelumnya, maka ini kemudian tentu menjadi satu kendala tersendiri. Namun kemudian apa yang perlu kita perhatikan juga adalah di mana jurnal ini tentu perlu menjadi tadi komunikasi ilmiah, bagian dari tradisi akademik, dan di saat yang sama adalah merupakan diseminasi, ya, diseminasi hasil-hasil penelitian yang terkini. Oleh karenanya, kenapa kemudian kita senantiasa meminta pada saat penulisan jurnal itu, kemudian penulisan artikel itu kemudian adalah 5 tahun terakhir, 10 terakhir, ini semata-mata untuk memberikan kesempatan bahwa yang kita rujuk adalah hasil-hasil penelitian terkini. Dengan demikian maka tentu terjadi updating ilmu pengetahuan, bukan lagi hanya merujuk pada buku-buku yang sangat tua, lama, bahkan boleh jadi umur buku itu sama tuanya atau bahkan lebih tua dibanding penulis artikel. Ini yang kita hindari. Yang kedua, yang perlu kita juga perhatikan adalah sebagai komunikasi akademik, maka tentu kita akan melihat ada proses, ada tahapan, ada langkah-langkah yang terjadi dalam semua, mulai dari proses penulisan itu. Terima kasih Ibu Ros telah bergabung bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu, baik yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di streaming Facebook. Sore hari ini kita pada seri kedua diskusi bersama-sama dengan Ibu Dr. Rosdalina, Editor in Chief Jurnal Ilmiah Syirah yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Yayen Manado, dan alhamdulillah sejak transformasi dari versi cetak ke versi online, biasanya kita untuk mudahnya disebut versi OJS, versi online itu kemudian sudah berada di Sinta 2. Mudah-mudahan tentu dengan kolaborasi kita semua, dukungan para penulis, dukungan para pembaca, bisa mendorong Syirah ini menjadi jurnal yang Sinta 1. Kita sejenak menunggu beberapa menit, 1-2 menit, Bu Ros, bergabungnya teman-teman, walaupun juga sebagian besar akan bergabung melalui aplikasi Facebook, karena sepertinya kalau kita di Zoom ini paling tidak perlu 1,8 mega sehingga kamera dan suara bisa terdengar. Ketika menggunakan Facebook biasanya dengan hanya memerlukan megabyte yang lebih rendah sehingga bisa terdengar baik video maupun suaranya.
Yang kedua adalah tentu mengenalkan artikel jurnal ini, mengenalkan pengelolaan jurnal tidak hanya bagi teman-teman para penyunting, reviewer dan sebagainya, tetapi juga bagi para mahasiswa. Ini tentu mereka yang akan menjadi penulis-penulis di masa depan bagi adanya jurnal ini. Oleh karena itu kita mengundang mahasiswa-mahasiswa juga untuk turut menyimak obrolan kita, diskusi kita pada sore hari ini. Saya mengajak kita semua dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa berjalan lancar, berlangsung dengan baik tanpa gangguan teknis apapun. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dr. Rosdalina telah berkenan bersama-sama dengan kita untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, paling tidak melalui jurnal ilmiah Syirah tadi yang awalnya adalah versi cetak, kemudian alhamdulillah sudah online, sudah OJS, lalu kemudian masuk ke Sinta, dan alhamdulillah pada akhirnya bisa Sinta 2 sekarang. Waktu dan kesempatan sepenuhnya saya mohonkan. Silakan Ibu Ros. Oke, terima kasih Pak Is. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ismail Swadiweke, PhD, selaku inisiator dari kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu dosen yang join di live streaming di Facebook, yang saya hormati. Berbahagia sekali pada sore ini kita bersama-sama bisa hadir melalui virtual meeting. Alhamdulillah kemarin kita sudah berdiskusi bagaimana sebenarnya dalam hal manajemen atau pengelolaan jurnal dalam segi substansi artikel. Nah, seperti yang saya sampaikan pada kemarin bahwa pengalaman kami, jadi saya selaku editor in chief di Jurnal Ilmiah Asy-Syirah, bahwa pengalaman kami dalam hal pengelolaan jurnal itu hanya 2 hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah melihat kepada manajemen OJS-nya dalam hal penataan, tampilan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah substansi dari artikel itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini, saya di editor in chief di Jurnal Ilmiah Asy-Syirah tentunya fokus terhadap substansi, seperti yang kemarin yang saya sampaikan Pak Is di penjelasan kita. Nah, dalam hal manajemen OJS-nya itu dikelola oleh managing editor. Jadi managing editor itu adalah Nona atau Mbak Nona Faradilah Hasan, Magister Hukum. Nah, mohon izin Pak Is untuk pengelolaan untuk OJS-nya itu secara teknisnya saya mengajak Nona Faradilah atau Mbak Dila. Ya, kalau mau panggil ibu kayaknya nanti dia keberatan. Ya, Nona saja Pak ya. Nona Faradilah Hasan untuk mengajak kepada kita semua untuk melihat secara teknis tampilan Asy-Syirah sekarang ini itu dikelola oleh Nona Dila ya, yang mengelola untuk Jurnal Ilmiah Asy-Syirah. Nah, oleh karenanya silahkan Nona Faradilah Hasan bisa menjelaskan kepada kita semua, kepada para pemirsa terkait dengan semua yang telah dilakukan, yang pengalaman kita mengelola di Asy-Syirah dari 2016 yang seperti yang disampaikan oleh Pak Ismail tadi, dari versi cetak, kemudian kita dari mengelola secara online, dan dari belum terakreditasi menjadi terakreditasi Sinta 3, dan juga sekarang ini sampai kepada Sinta 2. Saya persilahkan Faradilah Hasan, silakan.
Ya, kita Mungkin Pak Ismail, persilahkan. ya, Kita persilahkan Nona Faradila untuk berbagi kepada kita, terutama ini ada adik-adik mahasiswa, ada mahasiswa-mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah metode penelitian, ada yang mengambil mata kuliah metode penelitian pendidikan bahasa. Ini kemudian paling tidak mereka sudah mengerti. Yang kedua, ada jurnal yang dikelola oleh adik-adik mahasiswa, itu kemudian setidaknya mereka sudah mulai mengenali, karena seperti yang saya juga sudah kemukakan bahwa jurnal ini karena tidak ada sekolahnya dan kita berusaha mengisi suasana pandemi seperti sekarang ini dengan tetap online, dan justru menjadi peluang karena justru kita bisa merekam, kita bisa unggah videonya, orang lain boleh lihat kembali dan sebagainya. Justru kita memanfaatkan suasana pandemi ini, dan saya menduga Bu Ros, Nona Faradila, boleh jadi begitu kemudian pandemi berlalu, meeting-meeting seperti ini masih kita laksanakan, karena ini pertama, kalau kegiatan-kegiatan yang tidak ada pendanaannya, ya boleh kita laksanakan melalui Zoom. Yang kedua adalah boleh jadi ada kegiatan yang punya pendanaan tapi cukup untuk hal-hal pulsa dan sebagainya, itu juga boleh kita lakukan tanpa perlu juga, karena salah satu waktu yang terbuang kadang-kadang itu perjalanan dari rumah ke bandara, bandara harus check-in, menunggu boarding dan sebagainya. Lah, kalau kemudian ini bisa sama efektifnya dengan pertemuan-pertemuan tatap muka dengan tatap maya, maka tentu ini boleh jadi menjadi alternatif di masa-masa yang akan datang. Silakan Dila, sudah boleh langsung di share screen. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, bisa saya sebut Profesor Pak? Amin, amin. Silakan, silakan. Bapak Profesor Ismail Suwardiweke, PhD, dan Profesor kita juga, calon Profesor kita, insya Allah. Amin, amin. Sebelum Oktober, insya Allah. Sebelum Oktober. Ibu Profesor Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum, dan seluruh peserta webinar ya ini. Iya, diskusi. Webinar, diskusi. Langsung saja, secara teknis, pengelolaan jurnal itu seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Rosdalina, bahwa ada dua metode penilaian dalam akreditasi jurnal, yaitu yang pertama substansi, yang kedua itu manajemen jurnal. Kalau substansi mungkin sudah dijelaskan oleh Ibu Prof. Saya lanjut saja langsung ke manajemen pengelolaan jurnal. Bisa saya share screen? Silakan langsung. Tampilan OJS dari Jurnal Ilmiah Al-Syirah. Apa sudah nampak? Sudah. Di sini kalau di IAIN Manado itu ada 12 jurnal. Sudah 5 yang terakreditasi, dan 1 sudah Sinta 2, 1 Sinta 3, 3 Sinta 4, dan 1 sementara akreditasi, yaitu jurnal pasca, dan sisanya adalah jurnal-jurnal baru. Kita langsung saja ke manajemen jurnal Al-Syirah. Di sini mungkin banyak adik-adik mahasiswa yang perlu diketahui bahwa untuk submit jurnal di Al-Syirah ataupun di jurnal OJS 2, ini adalah tampilan dari bagaimana panduan submission bagi penulis. Misalnya di sini kita ke Al-Syirah. Ini tampilannya. Kalau belum memiliki akun, silakan diregister. Diisi nama, username, kemudian beberapa profil. Di sini bentar. Kayaknya lalu. Ada first name, ada nama awal, terus ada last name, inisial, silakan diisi, afiliasi, email, terus
kalau ada URL ORCID silakan, kemudian URL lainnya seperti Google Scholar atau ID Scopus, URL Scopus silakan diisi di URL. Kemudian ada nomor HP silakan diisi, kemudian alamat, country-nya, negaranya, kemudian bahasa dan kemudian apakah kita sebagai autor atau hanya sebagai pembaca di jurnal ini, kemudian silakan di-register. Selanjutnya apabila sudah memiliki user, maka tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan untuk penulis. Kalau ingin mensubmit artikel, silakan klik ini, New Submission. Kemudian akan tampil seperti ini, silakan pilih articles. Kemudian centang semua ini. Mungkin kalau ada di jurnal lain, ada beberapa form yang harus diisi, atau ada klausul-klausul lain yang ditambahkan, kemudian ini copyright notice, silakan dicentang. Selanjutnya, kalau ada Anda ingin komen, di sini misalnya yang terhormat, editor, silakan isi curhatannya di sini, mungkin bisa membantu editor untuk mempertimbangkan artikel Anda itu bisa diterima atau tidak, dipersilakan, kemudian di-save. Pada tahap 2, step 2 itu silakan di-upload artikelnya. Yang perlu diperhatikan ketika mengupload artikel, kita harus memperhatikan juga template, harus disesuaikan dengan template artikel yang kita tulis. Template-nya ada di sini. Bisa di-download. Contohnya seperti ini. Sesuaikan dengan template masing-masing jurnal. Kalau di Al-Syirah sudah saya perjelas bagaimana cara untuk menyesuaikannya. Misalnya untuk judul silakan ada di kolom atas, diklik ini. Sebagai contoh saya langsung download saja. Mungkin kalau pengelola jurnal di sini bisa juga mengikuti membuat template dengan mengikuti gaya ini, tapi diserahkan kepada pengelola jurnal. Sambil menunggu filenya terbuka, kita lanjut dulu. Ini ya. Panduan submission, bukan. Mana tadi? Ini artikelnya disesuaikan dengan template, kemudian ikuti author guideline yang sudah dijelaskan di tampilan jurnal. Author guideline-nya biasanya ada di tampilan kanan, kiri, atau di atas. Diikuti sama persis agar menghindari kemungkinan di-reject oleh pengelola jurnal. Apalagi kalau jurnalnya itu sudah terindeks Sinta 1, Sinta 2, kemungkinan reject-nya itu semakin besar karena semakin banyak juga artikel yang submit di jurnal tersebut. Belum terbuka ya. Selanjutnya sambil menunggu penyesuaian artikel dengan template kemudian author guideline, silakan isi data-data dari authors, penulis pertama misalnya mengisi nama pertama, nama terakhir, email, afiliasi, country seperti pada register. Kemudian jika ada penulis kedua silakan add author di sini. Penulis ketiga dan seterusnya isiannya sama seperti author pertama, yaitu nama pertama, nama terakhir, dan email, kemudian afiliasi dan negara. Selanjutnya silakan isi judul dari artikel dan abstrak. Abstrak biasanya berjumlah 150 sampai 250 kata. Kalau jurnalnya biasanya berbahasa Indonesia, dia biasanya meminta penulis untuk mengisi atau membuat abstrak dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Atau ada juga jurnal yang meminta penulis untuk mentranslate abstrak itu dalam bahasa Arab.
Kemudian biasanya title atau judul itu paling maksimal 14 kata. Tidak boleh lebih karena ada pertimbangan lain juga. Selanjutnya keyword. Keyword di sini seperti mungkin telah dijelaskan oleh Ibu Profesor Rosdalina. Apa muncul tampilan abstrak di sini? Abstrak. Ya, silakan ya. Muncul. Abstrak di sini setidaknya ada 4, yaitu ruang lingkupnya ada tujuan dan lingkup penelitian, kemudian di dalam juga menjelaskan tentang metode yang digunakan, kemudian ringkasan dari hasil penelitian dan kesimpulan. Kemudian yang penting untuk diketahui bahwa abstrak harus ditulis secara lugas dan singkat, jadi tidak bertele-tele, tidak banyak yang dijelaskan di dalam, yang dia harus dijelaskan secara singkat. Kemudian ada kata kunci. Penting untuk kita perhatikan kata kunci di sini, karena kata kunci akan menjadi kunci untuk artikel kita dibaca atau tidak dalam pengindeks. Misalnya di Google Scholar, itu kalau kita keliru dalam menuliskan atau menambahkan kata kunci, maka artikel kita tidak bisa terlacak oleh para penulis atau para pencari artikel untuk mensitasi artikel kita. Mengapa? Karena biasanya penulis itu kalau mencari artikel dia hanya mencari, misalnya kalau dia cari hukum Islam, dia hanya tulis hukum Islam, atau dia cari ekonomi syariah, dia hanya menulis ekonomi syariah. Tapi kalau artikel kita berkaitan dengan ekonomi syariah atau hukum, kemudian tidak kita tuliskan di dalam kata kunci, maka artikel kita tidak akan terlacak. Selanjutnya, kata kunci juga harus berisi substansi dari artikel. Paling sering disebut di dalam artikel. Jangan kata kunci kemudian ditulis, tapi pas ketika kita mencari secara keseluruhan kata kunci itu hanya 1 kali atau 2 kali disebutkan di dalam artikel. Itu tidak cocok dijadikan sebagai kata kunci. Selanjutnya saya hanya menjelaskan secara singkat saja karena mungkin telah dijelaskan oleh Ibu Prof. Selanjutnya kita isi referensi. Nah, di bagian referensi ini sebaiknya kita menggunakan manajer referensi seperti Mendeley atau EndNote atau BuddyNote. Tapi kalau EndNote kan dia berbayar, mungkin bisa Zotero atau Mendeley. Yang paling gampang digunakan itu menggunakan Mendeley karena banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan, selain juga untuk alat membantu kita untuk mensitasi artikel-artikel yang akan kita submit. Kemudian di save and continue. Selanjutnya jika ada file pendukung lainnya seperti gambar atau yang lainnya atau yang terpisah dari artikel, silakan di-upload di sini di uploading supplementary files, disilakan. Apabila tidak, dilewatkan saja karena ini tidak wajib. Kemudian di save and continue, dan yang terakhir adalah kita konfirmasi artikel ini bahwa judul artikel dan semuanya sudah selesai, kita finish submission. Jadi selanjutnya kita menunggu approve atau approve dari pengelola jurnal. Kalau kita lihat di tampilan ini di Al-Syirah, mana ya? Oke, kita buka dulu Al-Syirahnya. Saya login sebagai editor. Di sini. Kalau artikel sudah disubmit oleh penulis, biasanya kan saya mencantumkan nomor kontak saya dengan email, itu ada di kontak. Di sini biasanya penulis menghubungi saya atau via email untuk mengkonfirmasi apakah artikel itu layak diterbitkan oleh penulis, oleh jurnal atau tidak. Kok tampilannya begini? Apa muncul, Mem, di?
Tampilannya akan seperti ini untuk Journal Manager. Kita bukan pakai Journal Manager, tapi editor, tampilan editor. Kok blank? Ya, lanjut. Ada terlihat ini. Apa tampilan di blank ya, Pak? Ya, di bawah tulisan jurnal ilmiah Syira itu blank. Nah. Coba kita tes di jurnal yang lain. Sepertinya web kita bermasalah. Saya buka jurnal Potret Pemikiran yang juga saya kelola. Sama juga ya tampilannya. Jadi kalau misalnya sudah di artikel itu diterima atau ditolak, penulis bisa melihat di sini writing assignment ini. Apabila diterima, maka ini tampilan ini akan berubah menjadi in review. Kemudian apabila artikel ini ditolak dengan pertimbangan bahwa tidak sesuai dengan scope dari jurnal, atau bahkan yang lebih ekstrim lagi, artikel ditolak karena tidak menyesuaikan dengan template dan author guideline dari jurnal, maka biasanya ditolak juga, tapi ada catatan-catatan dari para editor bahwa alasan mengapa sampai artikel itu ditolak, kemudian penulis bisa mensubmit lagi jika sudah menyesuaikan, atau penulis sudah menyesuaikan artikel itu sesuai dengan scope dari jurnal. Kemudian tampilannya akan seperti ini jika sudah direview, in review. Dalam proses in review ini, coba mana ya? Oh, sudah tidak ada. Coba kita buka. Ini sudah muncul. Sudah muncul, jadi misalnya sudah dalam proses in review. Ini sudah di Al-Syirah sudah 8 artikel yang sudah ditugaskan kepada editor-editor. Lama juga ya. Ya, sambil kita menunggu tampilan proses review dari artikel di Jurnal Ilmiah Al-Syirah, ini sudah ada tampilan author guideline. Penulis diharapkan untuk menyesuaikan sama persis dengan apa yang ditulis di dalam author guideline dari jurnal ini. Biasanya yang paling inti adalah coba kita lihat gaya selingkung atau bagaimana model penulisan artikel di dalam jurnal ini, seperti judul maksimal berapa tadi yang saya katakan ada 14 kata. Kemudian berapa ukurannya Times New Roman dengan 14 PT, kemudian ditebalkan, itu harus disesuaikan. Kemudian afiliasinya, kalau afiliasi dari Jurnal Ilmiah Al-Syirah biasanya menggunakan fakultas, ada juga yang lain langsung institusi atau universitas, atau ada juga yang menggunakan lebih panjang lagi prodinya, kemudian fakultas, kemudian institusinya. Selanjutnya abstrak seperti apa? Kalau di Al-Syirah 100 sampai 250 kata, kemudian keywordnya itu di Al-Syirah biasanya pemisah antara satu keyword dengan keyword yang lain adalah titik koma. Kemudian pendahuluannya di sini, pendahuluan dari artikel itu biasanya ada mencakup kajian
kajian latar belakang umum dari artikel, kemudian ada state of the art, itu literatur review yang singkat, kemudian ada penelitian-penelitian terdahulu yang mirip dengan artikel yang kita bahas, kemudian di samping itu juga ada justifikasi novelty dari artikel itu, kemudian rujukan itu harus 10 tahun terakhir. Ini biasanya diperiksa. Saya ketika membuka artikel, semua komponen ini saya cek terlebih dahulu, kemudian saya buka daftar pustakanya. Jadi saya cek dulu apakah sinkron antara latar belakang, kemudian dengan metode, dengan lainnya, tapi saya lihat lagi abstraknya apakah dia juga sinkron dengan pendahuluan, kemudian latar belakangnya masuk akal atau tidak, atau terlalu jauh. Misalnya kita membahas mengenai keluarga, hukum keluarga atau pernikahan dini, tapi kita menulisnya pada zaman dahulu, pada zaman jahiliyah, bahwa keluarga itu tidak begitu penting. Langsung saja keluarga adalah di Indonesia keluarga bagaimana, hukumnya bagaimana, apa kodifikasi dari hukum-hukum itu seperti apa di Indonesia yang diterapkan. Kemudian state of the art atau kajian literatur singkat, misalnya ada kajian lain dari yang mirip dengan artikel kita, kemudian dia berbeda dengan artikel kita, sehingga state of the art ini atau kajian terdahulu ini menyatakan atau menjadi pemisah atau menjadi justifikasi dari novelty atau kebaharuan dari artikel kita. Selanjutnya yang perlu diperhatikan bahwa dalam pendahuluan keseluruhan dari daftar pustaka atau literatur kita harus 50% atau 60% itu umurnya 10 tahun terakhir. Kalau sekarang itu tahun 2021, kita harus juga perhatikan bahwa literatur review atau daftar pustaka itu dia 40% itu artikel yang telah terbit, kemudian skripsi Ya, Bapak Ibu bisa mendengarkan suaranya Mbak Dila? Ya, ini agak putus-putus, mungkin karena signal kita sore hari ini yang agak bermasalah. Ya, sambil menunggu terhubung kembali dengan Mbak Dila. Kalau saya ada Pak ya? Halo? Ada, Bu Ros ada, Bu Ros. Oh, berarti ya, ini seperti biasa aplikasi Zoom-nya lagu tiba-tiba keluar. Jadi Mbak Dila keluar.
Mohon maaf Iya, Bapak Ibu. silakan dilanjut. Koneksi internet di laptop saya agak kurang bagus, mungkin beda Apple sama Lenovo. Kemudian selanjutnya, tadi sudah sampai di mana Pak? Iya, itu tadi sampai di masalah penelitian yang sama. Penelitian yang sama ya. Iya. State of the art ya Pak. Iya. Ya perlu kita state of the art itu penelitian yang sama tapi kajian atau fokusnya berbeda sehingga state of the art ini dapat melahirkan kebaharuan atau justifikasi novelty. Kemudian harus ada gap analisis atau pernyataan kesenjangan antara penelitian kita atau artikel kita dengan state of the art atau kajian-kajian terdahulu. Itu perlu dicantumkan di dalam pendahuluan, dan hal itu yang pertama kali dicek oleh managing editor atau editor in chief. Kemudian selanjutnya jika artikel Anda adalah penelitian kuantitatif akan dicek juga hipotesa jika ada, kemudian cara pendekatan dan penyelesaian masalah. Kemudian yang terakhir yang harus ada itu hasil yang diharapkan atau tujuan penelitian dalam artikel atau penelitian. Selanjutnya, coba saya buka lagi Al-Syir'ah. Biasa dibuka di mana? Syir'ah. Mohon maaf. Ada. Bisa saya screen kan ya? Apa saya share screen dari laptopnya Ibu? Silakan. Bukan, share screen itu. Bentar. Zoom, di Zoom dari Zoom. Mana ada screen-nya? Mana menu itu ya? Oh, harus keluar dari ini. Kayaknya. Enggak apa-apa, ini share screen. Ada dah. Oke, share. Oke. Apa sudah muncul, Pak? Sudah terlihat ya, silakan. Ya, saya buka pakai akunnya Ibu Rosda. Blank. Blank terus. Kenapa? Di jaringan ada masalah terang. Iya, webnya bermasalah kayaknya. Webnya, mohon maaf, web kami agak bermasalah. Mungkin karena di sini hujan, Pak. Selanjutnya, jika pendahuluan sudah selesai, kemudian kita pindah ke metode. Tapi sebelumnya, biasanya editor memeriksa kembali daftar pustaka dari artikel itu, apakah sudah sesuai, apakah sudah 10 tahun terakhir 60%, kemudian 80%, kemudian sudah sumber literatur primernya sudah 60%, itu kalau sudah sesuai, kemudian referensi itu juga sudah menggunakan manajer referensi, maka potensi artikel itu akan dipindahkan kepada reviewer itu sangat besar. Apa sudah tampil ya, Pak? Sudah, username, password, dan seterusnya. Masih loading ya. Selanjutnya dalam metode penelitian itu tidak perlu kita menjelaskan secara panjang lebar mengenai apa yang dilakukan atau cara kita meneliti, tapi langsung saja ke intinya, penelitian apa yang digunakan, kemudian pendekatan apa, kemudian siapa informannya, berapa orang yang diwawancarai kalau penelitian kualitatif, kemudian jika ada lokasi, mengapa lokasi itu kita pilih, itu penting untuk kita jelaskan dalam metode penelitian.
mengapa lokasi itu kita pilih dan apa bedanya lokasi itu dengan lokasi di daerah lain. Itu juga penting untuk menjadi pertimbangan editor atau reviewer dalam menelaah naskah ini, sehingga naskah ini berpotensi terbit di jurnal tersebut, di jurnal yang akan kita tuju. Kemudian mungkin kalau dari segi substansi artikel itu kita masuk ke pembahasan ya, pembahasan. Lalu mungkin sambil kita menunggu, silakan Pak jika ada pertanyaan dari teman-teman. Sambil kita nanti jika ada saya lanjutkan lagi. Dipersilakan Pak. Bapak Ibu, terima kasih baik yang bergabung melalui Zoom meeting maupun melalui streaming Facebook. Kita menyampaikan terima kasih kepada Ibu Rosdalina dan juga Nona Faradillah yang telah berkenan untuk sharing diskusi kita pada sore hari ini. Bagi Bapak Ibu, mohon berkenan mengetikkan pertanyaan di kolom chat atau kemudian langsung open mic. Begitu pula bagi yang bergabung melalui streaming Facebook, silahkan jikalau ada pertanyaan. Yang tampil di layar kita sekarang ini adalah share screen dari Mbak Dila terkait dengan dapur yang ada di Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, di mana kemudian terlihat ada 8 artikel interview. Dari sini kemudian proses bisnis, proses tata kelola jurnalnya sepenuhnya sudah menggunakan online. Kalau ada yang bertanya, Pak, jurnal saya masih menggunakan blended antara OJS atau online dengan proses email, tidak ada masalah karena itu juga bukan syarat utama sepanjang terjadi komunikasi antara penulis dan juga pengelola jurnal dan juga nanti masyarakat ilmiah, maka itulah tujuan utama dari pengelolaan jurnal. Silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ini dari Pak Siraj, beliau adalah Managing Editor di Al-Masyir, Jurnal Ekonomi Islam. Apakah boleh judul saja yang berbahasa Inggris dan abstrak, sementara yang lain full bahasa Indonesia? Itu pertanyaan dari Pak Siraj. Ada pertanyaan dari Pak Yusuf, adalah pendahuluan yang baik dalam sebuah jurnal, apakah baiknya banyak referensi atau dibahasakan sendiri oleh penelitinya? Karena saya biasanya pada pendahuluan 95% ada referensinya. Yang terakhir masih dari Pak Yusuf adalah fokus dan skopnya serta biaya untuk publikasi di Al-Syir'ah ini. Silakan Mbak Dila. Mic-nya yang belum dibuka. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf. Mohon maaf Pak. Itu terkait dengan pertanyaan, boleh tidak hanya judul berbahasa Inggris dan abstrak. Untuk Al-Syir'ah tersendiri, kita mempublish artikel itu full berbahasa Inggris. Namun kita tidak menutup kemungkinan untuk para penulis mensubmit artikel dalam bahasa Indonesia. Nanti setelah proses review kita menyerahkan kepada penulis, atau bisa juga penulis mendelegasikan kepada kita karena kami pengelola jurnal juga memiliki translator. Jadi artikelnya yang berbahasa Indonesia itu akan ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya pertanyaan kedua, pendahuluan yang baik dalam sebuah jurnal tadi telah dijelaskan. Paling tidak dia memiliki kajian umum dan latar belakangnya, tidak perlu ditarik sampai ke zaman Nabi atau zaman Aristoteles atau zaman apapun itu. Silahkan yang paling dekat saja, langsung saja. Misalnya kalau kita menulis tentang
perkawinan dini di Indonesia, langsung saja kita menuliskan bahwa kajian umumnya pernikahan dini di Indonesia datanya apa, misalnya di tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 apakah dia meningkat, langsung saja kita menjelaskan dalam bentuk data dan data-data yang terkini yaitu 10 tahun terakhir. Kemudian kajian terdahulunya itu sangat penting agar dapat menjustifikasi novelty atau kebaruan dari artikel kita. Jangan sampai artikel yang kita tulis itu sudah pernah ditulis atau biasa saja, tidak ada sumbangan keilmuan dari artikel kita. Misalnya pernikahan ini sudah banyak dibahas, tapi pernikahan dini seperti apa yang kita tulis di dalam artikel kita di Manado misalnya, fenomena perkawinan dini itu sangat lumrah dan kaitannya dengan MBA itu banyak terjadi di Manado, dan yang paling penting bahwa MBA itu dianggap lumrah terjadi, sehingga ada pernyataan-pernyataan dari beberapa informan yang ini kajian nikah dini ini sudah saya lakukan, itu ada pernyataan bahwa alhamdulillah saya sudah MBA sehingga saya bisa menikah karena bisa direstui oleh orang tua. Ini kan merupakan fenomena yang langka yang terjadi di beberapa daerah. Kemudian gap analisis, apa yang beda antara artikel kita dengan artikel lain, atau apa yang beda, mengapa lokasi kita penting untuk diteliti dibanding lokasi lain. Itu juga perlu kita jelaskan sehingga editor dan reviewer itu tertarik membaca artikel kita. Kemudian banyak juga jika ada pernyataan-pernyataan seperti itu, kemungkinan artikel kita disitasi itu akan semakin besar. Kemudian cara pendekatan, penyelesaian masalah, kemudian hasil yang diharapkan atau tujuan di dalam artikel ini harus dicantumkan di dalam pendahuluan. Mungkin itu. Kemudian fokus dan skop dari Al-Syirah itu sendiri saya akan tampilkan di sini. Mungkin sebentar Pak, skop ya. Mungkin sambil menunggu, mungkin ada respon dari penanya tadi tentang jawaban saya, dipersilakan. Sebelum itu Mbak Dila, ada lagi nih pertanyaan. Terkait dengan reviewer. Reviewer itu kan kita tidak bayar, ya tidak ada insentifnya. Kira-kira bagaimana cara kita mengkomunikasikan kalau ada orang yang kita undang untuk menjadi reviewer tapi kita tidak bayar? Silahkan, mungkin dari Syirah ada pengalamannya. Iya, terima kasih Pak. Mungkin kalau terkait reviewer tersendiri, itu bisa kolega kita yang ikhlas beramal. Tentunya dari berbagai macam institusi, bisa juga dari ikhlas beramal sendiri, Kementerian Agama. Tapi biasanya saya mensiasati, kami di Pengelola Jurnal Ilmiah Al-Syirah mensiasati penghargaan bagi reviewer itu dalam bentuk sertifikat, atau kami jika ada kelebihan dana, kami mengirimkan pulsa untuk pulsa data untuk reviewer. Tapi kebanyakan reviewer sudah tahu tugasnya, kemudian tidak menuntut untuk dibayar. Tapi kalau ditanya reviewer itu tidak dibayar, di dalam SBM reviewer itu dibayar. Jadi di dalam standar biaya minimum dalam peraturan Kementerian Keuangan, reviewer itu dibayar satu kali reviewer itu 1,5 juta. Tapi tergantung dari pengelolanya apakah menganggarkan, kemudian kampusnya menyanggupi anggaran itu, bisa juga di bawah dari 1.500.000. Kembali lagi kepada pengelola jurnal itu sendiri.
Mungkin sudah terbuka. Ini fokus apa tampil Pak? Sudah, silakan. Ini fokus dan skup dari Jurnal Ilmiah Al-Syirah, yaitu Islamic Law, Family Law, Muamalah atau Islamic Economy Law, kemudian ada Law and Society, itu penjabarannya ada di sini. Jadi Islamic Family Law, hukum keluarga, kemudian Criminal Law, kemudian Political Law, kemudian Economy Law, atau kemudian ada falak jika ada, kemudian fiqh, kemudian usul fiqh. Ini di sini bisa dilihat jika artikel Bapak Ibu tidak sesuai dengan fokus cakupan tulisannya tidak sesuai dengan fokus and scope dari jurnal ini, maka otomatis akan direject oleh pengelola jurnal. Mungkin itu Pak. Oke Bapak Ibu, itu dari pertanyaan yang tadi terkait dengan 4 pertanyaan awal, termasuk dengan aim and scope menjadi sebuah kewajiban kita seorang peneliti jikalau kemudian ya menerbitkan artikel, karena jangan sampai bukan karena artikel kita jelek, bukan, tetapi semata-mata karena aim and scope sebuah jurnal itu tidak sesuai dengan artikel yang kita kirim. Yang kedua, Bapak Ibu, soal reviewer, ya reviewer ini sebenarnya boleh jadi dipandang sebagai perspektif, namun kalau di negara kita yang kita cintai ini, ya dana-dana kita semua sekarang refocusing, menjadi focusing untuk COVID-19, sehingga kita masih ikhlas beramal ini. Jadi itu. Tetapi sederhananya adalah menjadi seorang pengelola jurnal itu harus punya pergaulan yang luas, ya. Harus banyak teman, karena kalau dengan teman kita itu kan ya harus saling membantu. Ya, kalau ada teman, ya itu biasanya kalau makan makanan kita, kalau kita satu kos, ya kita simpan makanan di kulkas atau simpan makanan di atas meja, lalu kemudian tanpa perlu izin dan sebagainya, ya langsung dia makan. Ya, itu namanya teman itu. Ya, tapi kalau masih minta izin, nah itu masih kawan itu. Jadi dengan teman itu boleh jadi kita saling tahu bahwa memang tidak ada budgetingnya dan sebagainya. Ya sudah, langsung itu salah satu tips dan triknya. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan yang lain, silakan. Dari streaming Facebook ada 2 yang pertanyaan saya bacakan. Pertanyaan pertama adalah dalam mengelola jurnal tentu kalau sudah Sinta ini kan boleh jadi adalah kita tidak kesulitan lagi mendapatkan artikel. Tapi bagi kami yang belum Sinta, seperti apa trik-trik untuk mendapatkan artikel? 1. Yang kedua, ketika menemukan sebuah artikel, masalahnya adalah kalau kita kembalikan ke penulisnya, itu kemudian akan lama sekali. Ya, kira-kira apa yang dapat kita tempuh? Ya, di samping kita terbit tepat waktu, ya juga bagaimana kemudian tadi artikel-artikel itu dapat terpenuhi. Silakan, Mbak Dila. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan mengenai bagaimana bagaimana menjaring artikel jika jurnal kita belum terindeks Sinta. Itu Al-Syirah juga mengalami itu. Tahun 2016 ketika Profesor Ismail itu datang ke IAIN Manado, Al-Syirah ini belum terakreditasi. Cara yang paling ampuh kita menghubungi kolega kita yang bidang keilmuannya sama. Kemudian saya juga yang saya lakukan di Al-Syirah itu saya meng-email. Biasanya saya buka ya, saya buka Google Scholar, saya cari artikel-artikel yang berkaitan dengan scoop yang ada di Al-Syirah, misalnya Family Law. Kemudian saya cari emailnya, kemudian saya email bahwa saya email call for paper kepada penulis yang pernah menulis artikel yang berkaitan dengan Islamic Family Law. Kemudian cara selanjutnya saya buat flyer
saya sebarkan ke media-media sosial seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya. Itu biasanya ada. Dan yang paling penting, jika Bapak Ibu ingin mendapatkan artikel yang berkualitas maupun artikel yang berkualitas kemudian cepat, itu Bapak Ibu silakan menulis call for paper berhadiah. Jadi silakan Bapak Ibu, penulis akan menerima insentif dari pengelola jurnal. Pasti banyak, Pak. Saya jamin pasti banyak Bapak Ibu penulis yang akan mengirimkan artikel di jurnal kita. Saya biasanya memancing dengan itu. Ada beberapa artikel yang kalau pengalaman saya di Al-Syirah, saya call for paper tanpa menuliskan itu tidak ada. Bahkan hanya 5 atau itu paling maksimal 5. Tapi ketika saya tambahkan kata-kata ajaib itu, penulis akan menerima insentif dari pengelola jurnal. Walaupun saya tidak sebutkan insentifnya berapa, itu banyak sekali yang masuk. Kemudian tugas kita adalah menjaring artikel yang paling bagus, yang paling berkualitas. Bukan berarti semua artikel yang masuk itu tidak bagus atau yang di-reject itu tidak bagus, tapi ada beberapa komponen-komponen di dalam artikel yang dicari oleh pengelola jurnal, seperti yang saya sebutkan tadi, yang saya periksa adalah pendahuluan, kemudian daftar pustaka, metode, dan sebagainya. Ada beberapa komponen yang tidak ada di dalam artikel itu, biasanya di-reject. Itu mungkin jawabannya. Selanjutnya, bagaimana komunikasi dengan penulis? Biasanya penulis agak lama melakukan perbaikan jika kita ada sedikit revisi minor maupun revisi mayor dari artikel itu. Ya, yang saya lakukan, saya email sebelum saya terima artikel itu, saya email dulu ke mereka. Bapak Ibu, mohon saya diberikan nomor WA dan nomor yang bisa saya hubungi sehingga komunikasi dengan Bapak Ibu bisa lancar. Itu biasanya mereka mengirimkan, kemudian kalau sudah dikirimkan nomornya sudah terhubungan dengan saya, biasanya di WA, itu baru saya proses ke tahap review, sampai pada tahap editing. Itu kalau kita sudah memiliki nomor WA dari penulis, itu sudah sangat gampang kita berkomunikasi. Walaupun mungkin ada beberapa penulis yang tidak merespon WA kita, tapi biasanya sampai saya telepon, Pak. Saya telepon, Bu, Pak mau nggak artikelnya diterbitkan? Itu sih agak preman juga sih, tapi bagaimana kalau kita lakukan itu agar supaya artikel kita terbit tepat waktu. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Dila atas berbagai informasinya. Silahkan Bapak Ibu, jikalau masih ada pertanyaan, kita masih cukup waktu, insya Allah sampai pukul 15.30. Ya, 15.30 itu Maghrib di Manado. Mudah-mudahan kita bisa selesai sebelum itu. Ini dalam rangka sharing session bersama dengan Jurnal Ilmiah Al-Syirah yang alhamdulillah hari ini sudah Sinta 2, sehingga boleh jadi ada Bapak Ibu yang telah bergabung baik di Zoom meeting maupun di streaming Facebook yang ada pertanyaan. Silakan. Ini ada satu lagi dari M. Nur. Ada calon reviewer yang kami hubungi. Beliau bersedia akan tetapi meminta surat tugas dari pengelola jurnal. Bagaimana dengan hal tersebut? Mohon penjelasan. Silakan. Terima kasih, Pak. Maksudnya surat tugas itu seperti apa ya, Pak? Surat tugas dari pengelola jurnal yang menunjukkan bahwa orang ini adalah reviewer. Oh, kalau di kita, Pak, kita buat SK. Ada SK, Pak. Ada SK dari, mungkin kalau ada kalau Al-Syirah kan di bawah fakultas, itu biasanya kita minta SK dari dekan untuk menunjuk bahwa beliau yang bersangkutan adalah reviewer dari Jurnal Ilmiah Al-Syirah. Tapi kita tidak, dalam pengalaman saya belum ada reviewer yang meminta surat tugas, tapi biasanya beliau meminta sertifikat, Pak. Jadi kita buatkan sertifikat. Mungkin seperti itu, Pak. Pak Nur, mungkin juga ini ada satu kesempatan bagi kita untuk mengedukasi reviewer kita. Jadi kalau ada yang minta surat tugas, ada yang minta ini itu dan sebagainya,
tidak perlu, cukup email penunjukan. Ya, sebelum itu saya mengundang Bapak Ibu di chat box ada absensi daftar hadir, silakan diisi. Nanti managing editor Lama Syir, Jurnal Ekonomi Islam akan mengirimkan apresiasi kepada Bapak Ibu dalam bentuk sertifikat yang telah mengikuti sesi pertama kemarin dan juga hari ini sesi kedua. Ada pertanyaan dari Pak Karman. Sebelum itu saya ingin share, Bapak Ibu, ada satu ada satu aplikasi, bukan aplikasi, web ya, Pablons ya. Pablons ini adalah menjadi salah satu dari profil kita di Sinta. Jadi profil kita Scopus, kemudian yang kedua adalah Google Scholar, sekarang ada Pablons ya. Pablons ini adalah kinerja kita mereview artikel ya, diantaranya tentu penerbitan-penerbitan yang ada di situ juga. Contoh, saya mengetik nama saya sendiri ya, maka di sini terlihat ya bagaimana kemudian ada publikasinya, berapa kali disitasi, lalu kemudian H-index-nya, plus ada verified review. Ya, berapa kali saya mereview artikel dan ini diverifikasi oleh Pablons. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lagi sekedar hanya sertifikat, lalu kemudian jangan hanya surat tugas, jangan hanya SK, tetapi email itu sudah boleh menjadi tanda bahwa kita melakukan review. Contoh, saya mereview jurnal International Journal of Higher Education, mereview jurnal ini semua. Jadi kemudian ya akan terlihat secara detail ya ini semua review-review yang saya lakukan ya, jurnal-jurnalnya ya, itu terlihat di sini. Oleh karena itu jurnal ilmiah Syirah juga perlu nanti ke depan tidak perlu, tetap perlu SK tadi, perlu surat tugas dan sebagainya, tetapi email yang dikirim ke masing-masing reviewer yang ada di sistem OJS supaya terlihat sudah berapa artikel yang kita review dan sebagainya. Ini hanya sebagai contoh saja Bapak Ibu, sebagai bukti bahwa kalau kita memberikan tugas kepada kolega kita itu satu kesempatan yang sangat bagus. Ada pertanyaan Mbak Dila satu lagi dari Pak Karman. Kami pengelola jurnal yang masih baru, masih belum paham step by step langkah yang harus dilakukan editor mulai dari artikel masuk sampai publish. Kiranya diberikan pencerahan, silakan. Ini sepertinya Pak Karman masih berada di abad ke-8 seperti Eropa suatu waktu dulu, ya, sehingga harus ada pencerahan. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya sebenarnya dari tadi mau menunjukkan bagaimana cara untuk step by step dari artikel dari penulis sampai ke tahap edit, bahkan sampai pada tahap editing dan tahap publish. Tapi mungkin jaringan atau web kita yang di sini yang bermasalah Pak. Kami yang ini di Eropa abad ke-1 mungkin Pak. Di Manado ini karena jaringannya masih jelek. Coba saya coba lagi. Mungkin ini ada atau saya dari awal. Saya buka dari awal. Tadi kan sudah pada saya jelaskan bahwa jika ada artikel dari penulis kemudian kita pilih reviewernya, coba saya contohkan ini dari Bapak Hanafi ini. Ya, silakan dilanjut Bu Mbak Dila, sudah terlihat itu. Sudah terlihat step by step-nya. Iya, terima kasih Pak. Agak lalat juga Pak ya, maaf ya Pak ya. Jaringannya kurang kencang, terus kencang pengelolanya Bu ya. Iya Pak, ya minta maaf Pak, ini jaringannya di sini mungkin karena hujan terus kita juga ya. Pengelolanya dari 1000, jaringannya dari 100. Iya, mohon doanya bisa jaringannya bisa 1000 Pak.
Kalau Kakak Mail dia sudah sama-sama 1000 jaringan dan kecepatannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, masih lalu juga ya. Makanya harus cari waktu yang tepat ini. Ya. Di dulu. Apa namanya? Memang setahun ini kita sudah bermimpi-mimpi 4.0, tapi apa daya kadang-kadang 2.0 listrik dan 3.0 itu internet. Jadi ya disyukurilah, tidak ada negara yang lebih baik dibanding Indonesia itu. Jadi ya, jadi harus Bapak Ibu tetap harus bersyukur dengan segala kelebihan Indonesia, karena bagi yang perokok itu rokok paling murah ya di Indonesia, boleh merokok sembarangan di mana. Jadi jangan menghitung-hitung internetnya, tapi lihat juga yang lain. Ya. Kalau nanti itu bagi yang masih apa namanya, masih step by step, boleh ada satu slide saya nanti dilihat. Ini ada slide saya terkait dengan suatu waktu kita di Jurnal Mistar melakukan diskusi. Ini ada step by step-nya. Ini juga sudah ada di Zenodo, nanti boleh dilihat proses penerbitan artikel. Pertama itu cek revisi kedua, diterima editor, kirim reviewer. Lalu kalau antara 2 orang reviewer itu berbeda pendapat, maka perlu ada reviewer ketiga. Ini menerima artikel. Lalu setelah review dikembalikan ke penulis, ada revisi ketiga, penyuntingan, kirim ke penulis lagi, masukkan ke template, revisi keempat. Ya, setelah itu kemudian persiapan penerbitan, ada editing bahasa, editing format, layout, lalu terbit. Ini cara yang paling ideal. Ya, tapi kalau kemudian kita biasanya nanti mau terbit baru cari artikel, boleh juga langsung terima artikel langsung terbit. Ya, itu cara paling kuno. Ya, tidak ada masalah. Kalau memang masing-masing tergantung jurnal kita. Kalau jurnalnya masih tadi di masa-masa apa namanya, di masa-masa abad Eropa itu, ya tidak ada masalah. Terima artikel langsung terbit, ya tidak apa-apa. Yang penting terbit dulu. Yang jadi masalah kalau jurnalnya tidak terbit. Ini cara yang paling ideal. Ya, tetapi kemudian kalau kemudian nanti Mbak Dila akan share screen, silakan Mbak Dila di share screen kembali terkait dengan bagaimana proses OJS-nya, proses tahapan-tahapan di OJS sehingga kemudian bisa terlihat. Ini sudah terlihat. Silakan Mbak Dila, lanjut. Iya Pak, terima kasih. Ini tampilan ketika artikel itu sudah dipilihkan editor. Editornya di sini kami pilih Bapak Sulaiman Mapiase, PhD. Kemudian selanjutnya tugas editor in chief atau managing editor itu sudah selesai jika kita sudah pilih editor dan editornya menyetujui bahwa artikel ini akan dikawal sampai pada tahap biasanya kalau di Al-Syirah itu sampai pada tahap editing. Editing itu kalau layout sudah masuk, sudah menjadi tugas dari managing editor lagi. Kemudian prosesnya adalah editor Bapak Sulaiman Mapiase ini tugasnya mencari reviewer. Biasanya kalau di Al-Syirah itu kan double line, jadi ada 2 reviewer yang kita tugaskan untuk mereview artikel, tapi reviewernya itu kami pilih dulu 1 reviewer. Jadi kalau reviewernya sudah, biasanya kalau reviewer pertama itu dia menerima dengan revisi, kemudian direvisi oleh penulis kemudian dikembalikan, kemudian diterima oleh reviewer pertama, kami tugaskan lagi ke reviewer kedua. Kemudian jika reviewer kedua itu menolak, maka akan ada reviewer ketiga. Tapi jika kalau reviewer kedua itu menerima, maka otomatis artikel itu akan diterima walaupun dengan beberapa perbaikan dan catatan-catatan dari reviewer. Nah, apa yang terjadi kalau reviewer pertama menolak atau menyarankan untuk tidak menerima artikel, maka kita pilih lagi reviewer kedua. Kemudian jika reviewer kedua menerima, kita pilih lagi reviewer ketiga sebagai penentu bahwa artikel ini diterima atau tidak.
Sebagai contoh, saya akan pilihkan reviewer dari artikel ini. Dia akan lama lagi, Pak. Mohon maaf, dia akan lama lagi ini berproses untuk memilih artikel. Ya mungkin Bapak Ibu, kalau misalnya saya ada kendala dalam proses pengelolaan jurnal, saya membuka diri dan Ibu Profesor Rosda untuk bisa kita saling sharing di via WhatsApp atau bisa juga via Zoom langsung, mungkin secara pribadi atau juga di kita sharing pada forum-forum diskusi seperti ini mengenai manajemen pengelolaan jurnal dari tahap submit dari penulis sampai pada tahap editing dan publish dari pengelola jurnal. Tapi mungkin untuk saat ini agak kesulitan karena kita mau pindah ke proses review saja, memilih reviewer ini jaringannya agak lambat, Pak. Oke, terima kasih Mbak Dila. Itu tadi menjawab pertanyaan dari Pak Karman step by step, tetapi sederhananya Pak Karman berjamaah itu juga salah satu kunci mengelola jurnal. Jadi kalau Pak Karman bingung, ada banyak grup-grup itu, ada relawan jurnal Indonesia, ada jurnal akreditasi dan seterusnya, banyak sekali. Jadi Pak Karman boleh bergabung di grup Telegram, grup WA, grup Facebook dan sebagainya. Ini boleh jadi menandakan bahwa orang Indonesia itu sangat komunal, mudah bertemunya. Jadi tadi slide saya itu boleh dilihat di Zenodo saya. Saya sudah unggah, boleh dilihat di situ. Kemudian kalaupun masih bingung, Rumah Jurnal Indonesia itu mengadakan acara seri dan seterusnya, sehingga boleh dilakukan. Ini ada pertanyaan selanjutnya Mbak Dila dari Pak Nur. Apakah artikel yang telah direvisi oleh autor dari reviewer A kemudian dikirimkan ke reviewer berikutnya atau seperti apa? Mohon penjelasan, silakan. Biasanya terima kasih Pak, dalam proses mereview jika ada perbaikan dari reviewer A kemudian diperbaiki oleh penulis, kemudian kita kembalikan, biasanya pada round 2 kita kembalikan lagi kepada reviewer, kemudian reviewer mengkonfirmasi bahwa artikel itu sudah layak, maka kita pilihkan reviewer kedua. Itu reviewer kedua mereview artikel yang sudah pernah direview oleh reviewer pertama, sehingga semakin menjaga kualitas dari artikel itu karena direview oleh lebih dari satu orang, Pak. Kemudian proses itu akan terjadi beberapa kali. Biasanya di Al-Syirah itu tidak hanya sekali direview oleh reviewer oleh orang yang sama, biasanya sampai 3 kali artikel itu balik kembali ke penulis. Jadi masih ditolak lagi, bukan ditolak tapi masih ada catatan perbaikan lagi dari reviewer. Contoh reviewer pertama itu dia banyak sekali catatannya, kemudian diperbaiki oleh penulis, kemudian kami kembalikan lagi kepada reviewer pada round 2 itu kami kembalikan lagi kepada reviewer. Kemudian ternyata reviewer memeriksa lagi, ada beberapa item yang belum diperbaiki, atau mungkin ada reviewer yang sama menemukan lagi ada beberapa celah di artikel itu atau ada beberapa yang kurang di dalam artikel itu. Kemudian direview lagi, dikembalikan kepada editor, kemudian editor kembali mengembalikan artikel itu kepada kepada penulis. Hal itu akan ada proses yang sama sampai pada keputusan reviewer bahwa artikel itu diterima. Kemudian kita bisa pindah ke reviewer kedua. Prosesnya pun sama antara reviewer pertama dengan reviewer kedua, ada beberapa round yang akan dilewati oleh penulis sampai pada tahap artikel itu diterima.
keputusan dari 2 reviewer bahwa artikel itu diterima dengan sudah tidak lagi ada perbaikan, bahwa kemudian artikel itu dipindahkan dari proses reviewer ke proses editing. Nah, proses editing ada beberapa macam juga, ada beberapa tahap juga dari penulis. Biasanya editor mengedit artikel itu, ada typonya, ada segala macamnya, sesuai apakah sudah sesuai template-nya dengan template yang sudah disediakan. Biasanya ada penulis yang menyesuaikan template tadi, tapi tidak sama persis, maka tugas sedikit itu menyesuaikan dengan template yang ada, itu dikerjakan oleh editor layout. Kemudian selanjutnya editor layout itu mengembalikan lagi kepada penulis. Apakah artikel ini sudah sesuai dengan yang Anda maksud? Silakan buka artikel itu. Mungkin ada beberapa yang diedit secara substansi, mungkin editor mengira tulisan itu typo atau ada SPOK yang tidak menurut editor tidak sesuai, tapi menurut penulis sesuai. Silakan dikomunikasikan dengan editor. Kemudian jika sudah, penulis mengkonfirmasi di tahap editing itu, penulis mengkonfirmasi bahwa artikel ini sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Kemudian pihak editor melanjutkan pada proses dari copyright itu ke proses proofreading. Jadi proofreading itu juga diperiksa lagi biasanya kami proofread itu berbeda dengan editor. Kami memiliki proofreader sendiri untuk memeriksa secara keseluruhan apakah artikel itu memiliki typo atau segala macam, kesesuaian antara bahasa. Biasanya editor bahasa memeriksa artikel itu, sehingga ketika diperiksa oleh proofreader itu sudah sesuai, itu tidak sampai di situ, dikembalikan lagi kepada penulis. Jadi artikel dikembalikan kepada penulis apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan. Jika penulis mengkonfirmasi di dalam JS itu bahwa artikel sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh author, yang dimaksud oleh author, maka kemudian kita langsung masuk pada proses layout. Proses layout itu biasanya dilakukan oleh tim kami. Tim kami juga memeriksa daftar pustakanya, biasanya apakah artikel itu masih menggunakan Mendeley atau tidak, karena beberapa artikel juga biasanya hanya tahap awal dia menggunakan Mendeley, tapi ketika ada reviewer meminta penambahan jumlah referensi, biasanya sudah tidak lagi menggunakan Mendeley, itu juga diperiksa. Jika sudah artikel itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan penulis dan apa yang diinginkan editor, maka artikel itu, dan kemudian sudah di layout, maka artikel itu sudah layak untuk terbit. Nah, biasanya proses itu bisa memakan waktu biasa dari 3 bulan bahkan sampai 1 tahun dalam proses penyuntingan artikel tersebut. Terima kasih Pak, silakan. Oke, terima kasih Mbak Dila. Itu tadi pertanyaan terkait dengan proses penerbitan, namun boleh jadi adalah karena menerbitkan artikel, lagi-lagi ini adalah komunikasi ilmiah, komunikasi akademik, maka silahkan ditemukan kearifan lokal masing-masing. Jadi tidak harus sama dengan apa yang ada di Manado, apa yang ada di Makassar, dan sebagainya. Yang kedua adalah biasanya di Indonesia itu ketika menerbitkan artikel jurnal biasanya prakarsa dari prajurit-prajurit ya. Jadi oleh karena itu kalau prajurit yang mengerjakan ya biasanya harus tentu harus sabar, ikhlas, dan tekun. Berbeda dengan kalau jurnal itu diterbitkan oleh Panglima. Sebagai contoh ada jurnal yang diterbitkan oleh Bappenas, itu kemudian punya budget, punya SBU dan sebagainya. Wah itu lancar mulus seperti jalan tol. Ya, karena orang diberi insentif untuk reviewer, diberi insentif untuk menulis, ya bukan penulis yang membayar dan sebagainya. Jadi itu, saya kira
demikian sesi kita hari ini. Sebelum kita akhiri, saya mengundang Mbak Dila dan juga Ibu Ros untuk menyampaikan kata penutup. Bagi Bapak Ibu yang bergabung di Zoom meeting, silahkan mengisi absensi, ada absensi di chat box, dan insya Allah nanti kita akan mengirimkan sertifikat sebagai apresiasi atas keikut sertaan Bapak Ibu dalam diskusi kita kali ini. Silahkan Mbak Dila dan Ibu Ros. Oke, saya persilakan Ibu Prof untuk closing statement. Dipersilakan, Bu. Ya, terima kasih Nona Dila. Jadi Bapak Ibu sekalian, Asyira itu bisa ke Sinta 2 karena tangan dari Nona juga. Ya, Pak Ismail tahu betul itu. Tetapi apapun itu, sebagai pengelola jurnal kita harus tetap semangat. Insya Allah saya berdoa mudah-mudahan Lamashir ini segera untuk mengajukan akreditasi dan semoga bisa langsung ke Sinta 2. Amin, Bu. Siap. Ada motivator kita ini, ada gurunda kita ini Pak Ismail ini, akhirnya semua ada di beliau. Ya, bersyukur kita punya beliau, Bu. Ya, cuma karena mungkin meminta diskusi atau pengalaman-pengalaman dari kami di IAIN Manado, yang salah satunya yang terindeks di Sinta 2 itu, sehingga beliau perlu untuk kita duduk bersama untuk melihat bagaimana sih sebenarnya pengalaman-pengalaman dari Asyira. Nah, yang seperti sampaikan kemarin bahwa ikhlas bekerja itu karena Allah, itu Pak Siraj ya. Ya, jadi kita ikhlas, kita bekerja, dan inilah yang merupakan kontribusi kita, apalagi di FEBI UIN Makassar itu sudah beberapa prodinya itu sudah terakreditasi A, jadi wajib hukumnya untuk bagaimana support untuk pengelolaan jurnal itu juga bisa untuk menuju Sinta. Ya, jadi kalau dari saya itu yang ingin saya sampaikan. Di samping tadi untuk yang kemarin tentang substansi artikel itu juga terkait dengan pengelolaan OJS-nya. Nah, mungkin nanti Lamashir bisa nanti WA-WA-an dengan Nona saya ini. Siap, ya, siap. Nanti kita jadi editor. Karena Mbak Dila ini yang sekarang di rumah jurnal dan itulah yang sering dipanggil ke beberapa fakultas untuk membantu. Nah, ini juga akan amal jariahnya jadi Pak Ismail dulu. Insya Allah. Nah, kita sudah punya regenerasi yang melanjutkan untuk pengelolaan jurnal. Jadi memang untuk mengenai OJS-nya saya serahkan kepada yang muda-muda. Kita yang tua-tua ini hanya memfasilitasi saja. Ya Pak Ismail ya. Insya Allah. Mudah-mudahan tetap semangat untuk Lamashir. Terima kasih sudah mengundang kami. Kita bersama-sama berdiskusi 2 hari ini. Dan mudah-mudahan ini bukan yang pertama untuk pertemuan kita. Kita tetap saling bisa ada kerjasama yang baik antara Asyira dengan Lamashir. Mungkin juga kami bisa dimasukkan sebagai reviewer atau sebagai editor. Siap. Nah, itu yang baru saya mau bilang, Bu. Ya, kami berdua insya Allah siap. Jadi kalau untuk urusan jurnal, itu anytime kita harus siap. Insya Allah. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami berdua. Insya Allah sama-sama kita menggiatkan publikasi ilmiah. Semoga Lamashir juga bisa secepatnya untuk mengajukan akreditasi sehingga bisa terindeks di Sinta. Mudah-mudahan Sinta 2, saya doakan itu. Amin. Terima kasih Pak Ismail sudah mengundang kami berdua. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Rosdalina. Dan terima kasih atas kesediaan menjadi editor di jurnal Lamashir, Jurnal Ekonomi Islam. Sebelum berakhir, Bapak Ibu baik yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di streaming Facebook, insya Allah jurnal Lamashir bersama dengan HMJ Ekonomi Islam akan mengadakan workshop penulisan akademik yang langsung dibimbing oleh Gurunda, Profesor Dr. Irwan Abdullah. Ini saya tidak perlu sebutkan di mana afiliasinya karena kita semua sudah sangat kenal beliau. Insya Allah Selasa 9 Maret 2021 ini kolaborasi antara HMJ Ekonomi Islam dan juga Lamashir, Jurnal Ekonomi Islam.
Kemudian mudah-mudahan nanti Lamaisir bisa bersama-sama dengan Al-Syir'ah. Kita rencana Bu Ros mengadakan akhir semester ini kolokium ya bagi para mahasiswa, baik mahasiswa ibu, mahasiswa saya di IAIN Sorong, begitu pula mahasiswa UIN Alauddin. Kita minta mereka presentasi terkait dengan ekonomi dan bisnis Islam maupun interdisipliner kaitan dengan itu, sehingga nanti UAS, ujian akhir semester kita itu tidak perlu lagi presentasi di depan kita selaku dosen, tapi presentasi secara luas. Ini kalau kerjasama antara IAIN Sorong, IAIN Manado plus UIN Alauddin ini akan sangat bagus. Dan ini sekarang kita punya tim kerja Bu Ros dari HMJ Ekonomi Islam itu sangat gesit, sehingga insya Allah mudah-mudahan ini bisa terselesaikan. Terima kasih kepada kita semua Bapak Ibu yang telah berkenan hadir, dan juga ada kolega saya Pak Tabrani dari Jurnal Ilmiah Puradeun itu. Ya, ini jurnal yang sudah menuju Scopus, mudah-mudahan segera terindeks di Scopus. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika kalau dalam memandu diskusi ini ada hal-hal yang kurang dan tidak berkenan, mohon dimaafkan. Selamat melanjutkan kembali aktivitas, terutama Ibu Ros di Manado sudah masuk waktu maghrib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sira itu guru saya itu Pak Tabrani ditodong jadi editor. Itu jurnalnya sedikit lagi Scopus. Jadi Pak Sirat sudah dapat 2 editor hari ini, Pak Tabrani, Bu Ros. Nah, Alhamdulillah. Itu jangan dimintai kesediaannya, langsung ditodong. Wajib itu. Siap. Insya Allah. Sampai gimana Pak Tabrani perkembangan Scopusnya? Alhamdulillah masih ini sedang evaluasi, karena kemarin kita ada mentok sedikit karena memang ada sedikit kesalahan Pak. Cuma alhamdulillah WOS-nya sudah tembus Pak. Alhamdulillah. Itu artikel saya terkait Muhammadiyah di Puradeun itu salah satu yang paling banyak dibaca oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dan disitasi itu. Iya, dan kebetulan itu juga itu salah satu artikel yang jadi patokan WOS kemarin untuk mengindeks artikelnya, Pak. Alhamdulillah. Jadi memang Puradeun ini salah satu keunggulannya karena bisa mencari artikel yang menarik. Ya, kalau Muhammadiyah itu kan di seluruh Indonesia sehingga orang pasti klik. Terima kasih, Pak. Nah, ini juga terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dari semuanya nih, baik dari UIN Alauddin Makassar. Boleh nanti saya minta Pak Sira menyiapkan satu artikel itu supaya kita boleh tukaran artikel antara Syir'ah lalu kemudian Puradeun dengan Lamaisir. Insya Allah. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak. Yuk sama-sama.